Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wala quwwata illa billahil aliyyil azim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ummati sayyidina Muhammad minal mu'minina wal mu'minat walhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah, pada subuh yang mulia ini kita semuanya diberikan nikmat sehat walafiat oleh Allah, panjang umur dalam kondisi ibadah. Moga-moga semuanya senantiasa mendapatkan rahmat, mendapatkan ampunan Allah, diridhoi hidup kita dunia akhirat, barokah umurnya, barokah rezekinya, barokah rumah tangganya, anak-anak kita semuanya dijaga oleh Allah, dijadikan anak yang soleh solihah, yang menjadi penenang jiwa, penghibur kita baik dunia maupun akhirat. Semuanya moga-moga ditakdirkan bisa ziarah ke makamnya Rasulullah, ziarah ke Baitullah, menunaikan ibadah haji dan umrah, meninggal dalam kondisi husnul khatimah. Ala hadhihi niyyah wa ala ma nawa salafus salih wa ila hadratin nabiyil mustafa Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Syaulilah lahumul Fatiha. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Hasbi Allahu li dini, hasbi Allahu lima ahamani, hasbi Allahu liman bagha alayya, hasbi Allahu liman hasadani, hasbi Allahu liman kadani bisu, hasbi Allahu indal maut, hasbi Allahu inda su'ali fil qabri, hasbi Allahu indal mizan, hasbi Allahu inda sirat, hasbi Allahu la ilaha illahu alaihi tawakkaltu wa ilaihi unib. Alhamdulillah. Melanjutkan keterangan yang lalu, apa yang disampaikan oleh Al-Habib Abdullah bin Alawi Al-Haddad. Beliau mengatakan, wa alaika bi sholatil lail, wajib atas engkau mengerjakan sholat malam. Sholat malam itu mulai habis isya. Jadi orang sebenarnya sholat setelah isya itu sudah namanya qiyamul lail. Ya, qiyamul lail. 4 rakaat setelah sholat isya sama dengan orang yang bangun pada malam Lailatul Qadar. Arba'un ba'dal isya, ujar Nabi, kunna kamislihinna min Lailatul Qadar. Nabi setiap masuk rumah itu, kata Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha, beliau tidaklah Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam masuk ke dalam rumahku kecuali Nabi itu sholat 4
atau 6 rakaat. Jadi memang sholat di rumah itu dianjurkan. Nawiru buyutakum bisolah wa tilawatil Quran. Jadi rumah itu jangan sampai kosong dari sholat sunnah, jangan kosong dari bacaan Quran. Ya. Jadi sunnah-sunnah itu kasih di rumah, wajib-wajib kasih di masjid. Gitu, haknya masing-masing. Ya. Haknya masing-masing. Kayak haknya Ka'bah itu ditawafin. Jadi kalau kita datang ke Ka'bah, sunnah kita tawaf. Sunnah. Kalau masjid, sunnahnya tahiyatan masjid. Kalau kita masuk Mekah, tahiyatnya apa? Tahiyat kita penghormatan sama kota Mekah, berbaju ihram. Tidak boleh kita yang masuk Mekah langsung tidak pakai ihram. Masuk ihram dulu di mikotnya. Kalau kita kadang di King Abdul Aziz, kalau dari Medina dari Bir Ali, ya kalau sudah di Mekah kita ke Ja'rona gitu, pakai ihram. Baru setelah ihram masuk, tidak pakai ihram lagi tidak apa-apa. Ya, masing-masing punya hak. Rumah kasih sholat sunnah, kasih sholat bacaan-bacaan Quran. Nawiru buyutakum bisolat. Jadi rumah itu terang. Terang ini bukan terang kena lampu gini. Di sisi malaikat terang. Di alam malakut sana rumah sampean terang benderang. Dan rumah itu berkah. Makanya rumahnya orang bahari itu luar biasa. Orang kuno-kuno dulu itu enak ditempatin itu. Coba lihat sampean kalau masuk rumah orang bahari, orang rumah kuno lo ya. Biar jabuk-jabuk rumahnya, ulin-ulin kurang, namanya lama sudah, tapi enak ditempatin. Karena dia sudut-sudut daripada dinding-dinding mereka itu semuanya pernah mendengarkan bacaan Quran mereka. Habib Umar ketika masuk ke kota ke tempatnya Habib Abu Bakar Gresik, ke tempatnya Habib Ja'far bin Syekhan, ke tempatnya Habib Saleh bin Musin Al-Hamid Jember Tanggul. Beliau bukan nyari apa-apa, nyari tempatnya di mana beliau membacaan. Khalwat, tabarukan. Karena tempat-tempat ketika beliau sedang taqarrub kepada Allah itu lebih mulia daripada makbarah mereka, dari kuburan mereka. Ya. Kecuali Rasulullah. Makanya Medina itu jadi mulia karena ada Rasulullah dikubur di situ. Ya. Jadi di sholat-sholat sunnah itu di rumah, tahajud, witir, tasbih, ya, hajat, sholat di rumah. Terus dibacakan Quran. Al-baitul ladzi quri'a fihil Quran hadarathul malaikah. Rumah-rumah yang dibacakan Quran hadir di tempat itu malaikat. Wa tanakabat anhu syayatin, setan pada berhamburan lari menjauh. Rumah paling kecil itu hati kita. Ini paling kecil rumah kita. Agak gede jasad kita. Maka rumah ini perlu dibacakan Quran, badan kita ini perlu dibacakan Quran. Wa nunazzilu minal Qur'an ma huwa syifaa. Ya, aku turunkan Al-Qur'an, di dalam Quran itu ma-nya ma mausul, ya. Wa nunazzilu ma huwa syifaa, di dalamnya itu mengandung obat. Jadi huruf-huruf Quran itu mengandung obat, baik. Jadi kalau setiap sampai menatap Quran itu otomatis kayak vaksin, kau usah diinjus, cuman dilihat aja, ya, dibaca. Makanya orang-orang yang ahli baca Quran
itu tahan semuanya, tahan matanya, tahan pendengarannya, tahan badannya, sampai mati aja tahan. Bongkar kuburan orang-orang yang hafal Quran, yang mukhlis, orang yang ikhlas, walaupun sudah 50 tahun, bongkar kuburnya, insya Allah masih utuh ya, insya Allah masih utuh. Itu orang-orang soleh. Terus kalau orang itu sering baca Quran, badan kita ini saya anggap kayak rumah, Pak. Ada pintunya, ada jendelanya. Ada kalau dibuka tutup itu apa? Kaca apa namanya, Pak? Kaca naku ya? Hah? Ada juga sampai ini kaca nakunya, Pak. Mana? Mata sampean itu tutup buka ya. Kalau ada jendelanya, telinga kita, ada pintunya namanya mulut, ada pintu belakang namanya burit. Ya apa sampean? Rumah itu kan kadang-kadang ada pintu belakang kan ada, kalau untuk keluar itu kan gampang, enak ada pintu belakang katanya. Ada perabot jantung, paru-paru, kursi, ya kalau lengkap sudah, kurang apa lagi? Maka rumah kita yang ada dinempel di badan kita ini terangi dengan Quran. Lebih gede lagi rumah kita, lebih gede lagi kampung kita, lebih gede lagi negara kita. Walau anna ahlal qura amanu wattaqau lafatahna alaihim barakatin minas samai wal ard. Ya, jikalau penduduk negeri termasuk rumah, mereka orangnya beriman, mereka orangnya bertakwa. Coba kayo, kita punya suami takwa, kita punya istri takwa, kita punya anak takwa, kita punya mertua takwa, kita punya abah mama takwa, kita punya cucu takwa semuanya. Rumah itu kayak surga. La fatahna alaihim barakat. Aku bukakan, kata Allah, barokah, menggunakan jamak muannas salih, banyak keberkahan. Dari mana? Minas sama, dari langit, wal ard, dari bumi. Anak masuk rumah, assalamualaikum, itu aja sudah kayak surga, Pak. Pagi-pagi anak doakan, abah mama, moga-moga pian dapat rahmat Allah, dapat berkah Allah, dapat ridhonya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu anak doakan orang tua. Apalagi sampai cium tangan, apalagi sampai cium lutut, bah. Anak pian sudah pernah lah cium lutut. Cium tangan, cium apa namanya, tangan abah mama ya, dikasih di pipinya gini. Jangan mau, Bu. Pian kalau anak pian salaman sama abah mama pipi, ini biasanya anak cewek-cewek kecil-kecil itu, mungkin nonton sinetron dia itu. Kalau cium gini, kalau anak laki-laki yang kecil gini. Nah ini kita alhamdulillah anak-anak ini diajarin cium tangan, lama dikit, habis itu cium sininya. Yang kalau bolak-balik dicium agak lama. Kenapa sih cium orang tua kayak gitu? Supaya anak itu ngerti keadaan orang tua. Mama abah ketika kita masih kecil, maka maaf, bau tangan orang tua kita adalah bau pekerjaan. Yang pagi gini jualan wade, tangannya kena adonan wade, maka baunya bau wade. Jadi tangan masih bau wade, Bu. Coba suruh ngacak-ngacak apa adonan lah, bau tepung tangannya. Yang jualan ayam bau apa? Bau ayam. Yang jualan ikan bau ikan. Tapi ketika orang tua kita udah uzur, usia 60, 65, 70, orang tua sudah tidak bekerja.
maka bau tangan orang tua tidak seperti bau waktu mudanya. Orang tua kita baunya bau minyak kayu putih, balsem. Insya Allah ibu-ibu nang tua-tua ini bawa tas ada balsemnya tuh. Nah, ayo coba bongkar tuh tasnya. Ada minyak apa? Safe Care, ada Fresh Care, minyak kayu putih. Betulan. Ibu-ibu kalau diajak bepergian, undangan ke manten, yang muda yang tua sama diajak ke masjid karena sholat duhur. Begitu selesai sholat duhur, masing-masing mojok. Yang anak muda-muda, istri kita yang masih muda, mojok dia. Begitu mojok, buka tasnya, isinya lipstik, apalagi bedak ya. Kalau ini lagi apa namanya yang hitam-hitam di sini nih, celak. Ada yang untuk warna agak merah-merah dikit, apa blaskon kayak itu namanya. Nenek kita mojok juga. Ternyata begitu buka tas, balsem, gosokan ke leher. Artinya apa? Ketika cium tangan gini orang tua, kita bau balsem, hidung kita panas. Orang tua memberikan lampu kuning kepada anak-anakku, mumpung aku masih ada. Lihatin badanku semuanya udah bau obat, minyak kayu putih, balsem. Mumpung masih ada kesempatan kamu untuk mendapatkan surganya Allah melalui aku. Minta doa sama orang tua, mak doakan ulun pang, ulun minta ridho. Orang tuanya angkat tangan gini, iya nak, aku ridho kepadamu. Udah, kata Nabi, dosamu seberapa banyak, kalau orang tuamu ridho, surga udah punya kamu. Sebanyak apapun amalmu, tapi kau maaf orang tuamu tak ridho, surga bukan milikmu. Siapa yang mengomandokan? Allah. Man asbaha murdiyan li wa muskhitan li walidayhi wa ana anhu sakhit. Katanya Allah dalam hadisul qudsi, siapa orang nang pagi-pagi bikin ridho aku, bikin seneng aku, kata Allah, tapi dia bikin sakit hati orang tuanya, aku akan murka kepadanya. Siapa orang yang pagi-pagi punya dosa kepadaku, tetapi dia membuat ridho orang tuanya, maka aku kepadanya pun ridho. Nih, ada zaman dulu, zaman Rasulullah, orang yang ibadahnya luar biasa, luar biasa, nazak tidak mati-mati, kayak dicekik kaki gini. Datang kepada Sayyidina Ali, Ali Fulan bin Fulan qad hadarahul maut. Datangi Ali, datang Sayyidina Ali, dibimbing sama Sayyidina Ali, qul la ilaha illallah. Nangis Sayyidina Ali. Kenapa? Sebab orang ini hari-hari baca Quran, hari-hari orang ini ahli sholat, orang-orang ini ahli sholat di belakang Nabi Muhammad. Kok bisanya itu loh nazak kayak gini? Sampai waktu duhur, karena tidak mati-mati, disampaikan lagi sama Rasulullah. Rasulullah datang, dipegang tangannya, qul la ilaha illallah. Kayak orang kecekik, tapi keluar dari kamarnya. Ada keluarganya, istrinya datang, labbaik ya Rasulullah. Apakah dia punya orang tua? Nah, dia punya ibu ya Rasulullah. Maka Nabi katakan, panggil ibunya. Begitu dipanggil, katanya ibunya, wallahi aku tidak mau datang ke rumah dia. Kenapa sampai tidak mau datang? Karena dia lebih memilih istrinya dibanding memilih aku.
Ketika aku menyuruh dia disuruh oleh istrinya, dia mendahulukan perintah istri dibanding perintah orang tua. Makanya surganya anak laki-laki itu di telapak kaki ibu, surganya istri di bawah telapak kaki suami. Tidak ada kenikmatan bagi seorang laki-laki setelah dikasih iman oleh Allah melebihi dititipi istri yang salihah, yang ngerti keadaan suami. Makanya ketika Sayyidina Nabi Ibrahim datangin rumahnya Sayyidina Ismail, ada istrinya. Tahu kalau itu abahnya Nabi Ismail, tapi tidak diperkenankan masuk. Padahal abahnya itu adalah orang tua dia. Tak batal. Karena Nabi Ismail tinggal di Mekah, Nabi Ibrahim tinggal di Palestina. Menikah punya istri. Begitu Nabi Ibrahim mendatangi rumah Ismail, ditanya, siapa sampean Pak? Oh, aku abahnya Ismail. Tidak diperkenankan masuk, padahal itu orang tua dia juga. Tidak batal wudu, litakbid, bahkan selamanya tidak batal. Menantu sama mertua itu, biar cerai sekalipun. Begitu lama Nabi Ismail datang, maka katanya Nabi Ibrahim, Ismail, pintu rumahmu itu perlu kau ganti. Pulang sudah? Apa pintu rumah bininya suruh nyerai sama Nabi Ismail, sama Nabi Ibrahim. Pintu rumahmu itu perlu diganti. Dicerai. Datang lagi lah Nabi Ibrahim. Tiba-tiba tanya, siapa sampean? Aku abahnya Ismail. Mari masuk. Dipelayani dengan hormat, dengan orang tuanya. Ya, orang tuanya. Maka kata Nabi Ibrahim, pintu rumahmu sudah bagus, pertahankan. Itu. Jadi rumah itu perlu Pak dibacakan Quran, supaya berkah. Rumah itu kalau dibacakan Quran berkah. Al-baitul ladzi lam yuqra fihil Quran, kalau rumah tidak pernah dibacakan Quran, yang datang itu hadaratul malaikah. Hadaratul syayatin, yang datang itu setan. Wa tanakabat anhul malaikah, malaikat tidak mau dekat. Kalau sudah malaikat tidak mau dekat, kasurosaruhu, rumah itu banyak keburukannya. Anak tidak pernah tersentuh Quran sama orang tua berani, ya, sama orang tua berani, karena tidak kenal agama, tidak kenal Al-Quran. Wa qalla khairuhu, sedikit kebaikan rumah itu. Wa dhaqa ala ahli, rumah kemudian terasa sempit. Sholat, terutama sholat malam. Sholat malam itu di rumah. Alaika bi sholatil lail, wajib atas kalian mengerjakan sholat malam. Sebagaimana hadis Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, afdhalus shalah ba'dal maktubah sholatul lail. Paling utamanya sholat setelah sholat fardu 5 waktu. Sholat 5 fardu ini Pak tidak bisa ditandingi dengan sholat sunnah walaupun 1000 rakaat. Ya, pokoknya barang fardu tidak bisa ditandingin. Tidak ada sholat yang lebih utama setelah sholat fardu melebihi daripada sholat malam. Jadi kalau ibaratnya ada 2 sholat yang bisa dikerjakan siang, ada yang bisa dikerjakan malam, maka kerjakan yang malam lebih utama. Contoh sholat hajat. Sholat hajat itu bisa siang, bisa malam, bisa. Tapi kalau dikerjakan di malam hari lebih utama daripada siang. Sholat tasbih bisa siang, bisa malam.
Tapi kalau dikerjakan waktu malam hari lebih utama daripada dikerjakan siang hari. Gitu. Wa qala alaihi salatu wassalam fadlu salatil lail ala salatin nahar ka fadli sadaqati sirri ala alaniyah. Keutamaan daripada salat malam dibanding dengan salat siang hari. Salat malam sunnah pada salat malam pada malam hari dibanding dengan salat siang hari dikerjakan di siang hari seperti keutamaan sodako sirri, sodako yang sembunyi-sembunyi dibanding dengan sodako terang-terangan. Selisihnya antara sodako sirri dengan sodako terang-terangan dalam satu hadis dikatakan oleh Nabi, anna sodakota sirri, sesungguhnya sodako yang sembunyi-sembunyi, tudha'afu ala salatil alaniyah, dilipat gandakan dibanding sodako yang terang-terangan, bisa ba'ina dhifan, selisihnya 70 kali lipat. Pahalanya itu 70 selisihnya, padahal yang disedekahkan sama. Sholat gitu juga dilipatkan 70 kali lipat. Maka sodakutus sirri ini nolak bala. Dalam satu riwayat, ketika Allah menjadikan bumi ini bergerak. Termasuk kemarin saya membaca tafsir Jalalain, ya, tafsir Jalalain. Memang dibikin gerak. Jadi bumi ini tidak mau diem, gerak. Tiba-tiba Allah bikin namanya gunung. Wa ja'alnal jibala autada. Aku jadikan gunung itu seperti pasak. Jadi gunung ini kalau adanya gunung, bumi itu terus diem, kayak diikat dengan tali yang kenceng gitu. Makanya gunung itu di bawah itu nyambung. Dan luar biasanya lagi, gunung yang diciptakan Allah itu justru ada di Indonesia. Gunung di dunia menurut saya sekolah dulu itu ada dua. Ada gunung Oceania sama gunung Mediterania. Gunung Mediterania kebetulan ada di Indonesia. Untuk ngiket dunia ini ditaruh Allah di sini di Indonesia. Mulai sana Aceh namanya Bukit Barisan, ya, ada lagi sampai terus Bukit Barisan itu semua, terus ada lagi terus sampai ke Jawa. Ke Jawa itu namanya Gunung Krakatau, perbatasan Sumatera Jawa. Nanti masuk Tangkuban Perahu, sampai terus masuk Gunung Kelut, Gunung Merapi, terus Gunung Semeru, Gunung Bromo, sampai ke Jawa, Kumitir. Habis Kumitir nyebrang ke Bali, namanya Gunung Agung. Terus nyebrang ke Lombok, namanya Gunung Rinjani. Terus nyebrang ke timur di daerah mana ini, Irian Jaya, Gunung apa? Jaya Wijaya. Loh, itu bawahnya nyambung mahmanya itu. Makanya kalau gunung satu meletus, yang satu pun bergetar. Itu ngiket. Dan maaf, negeri yang banyak gunungnya itu melimpah tambangnya, emas, berlian, tembaga, batu bara, ya, banyak. Itu di Papua tuh dikeruk sampai kedalaman 25 kilo, isinya semuanya emas. Freeport itu dulu anak murid saya ada yang kerja di sana. Itu kalau kerja, ya maaflah, itu kan pakai sepatu yang tinggi itu, kulit itu lah. Itu kalau pulang tanahnya digeder-geder gini Pak, dijatuh-jatuhkan ke lantai, tanahnya dikumpulkan, kalau diginikan ke air, itu isinya emas. Nah, kita dibohongin sama Amerika, tanahnya dibawa ke Amerika langsung, tidak diolah di sini. Jadi nanti dikabari dapat berapa, dapat segini. Indonesia mantuk-mantuk aja. Makanya dipertahankan terus, ya, dipertahankan terus di sana. Indonesia ini kaya raya, kaya raya.
walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh walakin kadzabu ya. Jadi begitu diciptakan gunung anteng, bumi anteng kayak sekarang ini, tiba-tiba Allah malaikat bertanya kepada Allah, ya Rabbi hal khalaqta khalqan asyadda minhu, ada ndak makhluk yang sampai ciptakan yang lebih hebat dari gunung? Kata Allah ada. Apa itu? Al hadid, besi. Yang untuk gali gunung ini kan apa? Oh, zaman dulu belum ada waktu malaikat tanya, baru sekarang terjawab. Oh iya ya, besi, hancur gunung walaupun dari batu. Hal khalaqta khalqan asyadda minhu, ada yang lebih hebat ya Allah? Qala na'am, ada, kata Allah. An-nar, api. Besi seberapa besar pun akan leleh, mencair kalau dipanggang dengan api. Kayak di Krakatau setil itu kan tontonan baja itu mencair. Ada yang lebih hebat dari besi, api? Ada. Apa? Alma, air. Api menyala, kena air. Hujan langsung berhenti semuanya. Ada yang lebih hebat daripada air? Qala na'am, ada, katanya Allah. Apa? Arih, angin. Baik angin besar maupun angin kecil. Itu hebat Pak. Angin kecil bikin sampean ngantuk. Nah ya apa sampean ini ngantuk ini enggak. Makanya ketika tengkar angin kecil sama angin besar, mana yang lebih sakti? Mau ada tengkar juga angin Pak. Hebatan mana kau dengan aku, kata angin. Yang besar. Kata yang angin kecil ya jelas aku lah. Kata yang gede ya jelas aku. Nih kita buktikan. Tuh ada monyet tuh, warik tuh di atas pohon. Ayo, siapa yang bisa jatuhkan? Ayo, katanya angin besar. Lihat ini, tekipai dia. Langsung begitu, diterjang angin besar. Ternyata ndak jatuh wariknya. Kenapa? Begitu kena angin besar dia langsung berpingkutan. Pohonnya bergoyang-goyang. Ndak jatuh wariknya. Sama ya, kalau kan pas naik pohon ada angin kenceng berpingkutan biar. Nah kata angin kecil nih, liatin saktian aku. Percaya tuh, liatin dia dahan, duduk kalau di dahan ya ditiup sama angin kecil. Matanya gini-gini wariknya Pak. Akhirnya ngantuk, tidur dia. Begitu tidur dikencengin dikit, jatuhlah itu warik. Nah saktian aku kalau saktian angin kecil. Makanya kadang-kadang angin kecil bikin ribut di masjid. Kentut. Justru kalau kentut bunyi rot, orang-orang paling tidak nutup hidung. Kenapa? Tong kosong nyaring. Kalau kentut itu bunyinya keras, biasanya ndak bau. Justru yang gini nih ya yang bahaya. Udah satu masjid noleh kanan, siapa yang kentut ini? Nah, kalau angin, maaflah, yang lebih hebat daripada air adalah angin. Lihatin, ketika angin kencang, rumah diangkat. Mobil tak angkat, pohon tercabut. Ada ndak ya Allah yang lebih hebat dari angin? Qala na'am, ada. Siapa? Ibnu Adam. Sampean yatasaddaq bisima biyaminihi fa akhfaha an shimali, yaitu anak cucu Adam yang sedekah dengan tangan kanannya, dia sembunyikan dari tangan kirinya. Fa inna shadaqata sirri tudfi'u ghadaba rabbi, karena sedekah sembunyi-sembunyi merupakan menolak daripada murka Tuhannya. Begitu Allah ridho, tidak marah, angin jadi nikmat. Begitu angin berhembus sepoi-sepoi, pohon jadi berbuah. Ketika api Allah ridho, maka maaf, beras
dinyalakan api jadi nasi. Ya, karena Allah ridho. Lah kalau ndak ridho ya semuanya terbakar. Kalau Allah ridho, air ketika hujan mereka semuanya tertawa riang. Anak kecil-kecil ngelepas baju main bola, kenceng hore, bapak-bapak lari-lari. Yang ndak punya air akhirnya penuh air, tandon pun penuh. Tapi kalau Allah murka, jangankan tandon pun penuh, atap rumah pun tenggelam. Itu kalau Allah murka. Jadi carilah ridhonya Allah. Nah ini insyaallah diterangkan pada pertemuan yang akan datang. Moga-moga sedikit yang disampaikan ini bermanfaat, barokah fid dini wad dunya wal akhirah. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Allah rabbil alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna bima yanfa'una. Ya Allah, berikanlah manfaat ilmu yang telah Kau ajarkan kepada kami, dan ajarkan kepada kami ya Allah ilmu yang bermanfaat untuk kehidupan kami, baik di negeri dunia ini lebih-lebih nanti di hadapan-Mu ya Allah. Ya Allah, ampuni dosa kami, ampuni dosa kedua orang tua kami, sayangi keduanya ya Allah sebagaimana beliau menyayangi kami di waktu kecil kami. Lemah lembutlah Engkau ya Allah kepada kedua orang tua kami ketika beliau mulai lemah, sebagaimana dulu beliau lemah lembut kepada kami ketika kami masih tidak mampu, ketika kami masih bayi. Beliau begitu lemah lembut kepada kami. Pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan rahmat-Mu. Pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan ampunan-Mu. Pandang orang tua kami ya Allah dengan pandangan ridho-Mu, sehingga Engkau mengampuni seluruh dosa-dosa orang tua kami ya Allah yang telah terdahulu yang beliau kerjakan. Ya Allah, ampunilah dosa kami, ampunilah dosa orang-orang yang mencintai kami karena Engkau. Ampunilah dosa orang tua kami, orang-orang yang pernah berbuat baik kepada kami, dan ampuni pula dosa orang-orang yang mereka berhak menuntut kami dan kami pernah berbuat dosa kepada mereka ya Allah. Ya Allah, ampuni pula kaum muslimin dan muslimat, mukminin wal mukminat, baik yang masih hidup maupun yang sudah meninggal. Pandanglah mereka dengan pandangan ridho-Mu. Matikan kami semuanya ya Allah dalam kondisi husnul khotimah. Kumpulkan kami nanti di dalam surga-Mu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillahirabbil alamin. Kurang lebihnya minta maaf, minta halal, minta ridhonya dunia akhirat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.